Pagi teman-teman, apa kabarnya? Pagi ini hujan, gerimis, jadi nggak bisa lari pagi, nggak bisa jalan. Kita minum ini dulu ya, susu kedelai tanpa gula. Tadi di angkot saya iseng ya nonton video YouTube-nya Baim Wong. Aku emang ngikutin ininya dia sih, seneng deh pokoknya anaknya tuh ya. Yang kontennya itu ya yang sosial banget ya, banyak membantu orang gitu. Banyak artis, ada beberapa artis kayaknya yang ini juga ya sama dia gitu. Jadi pokoknya intinya gini bahwa itu bukan duit dia gitu. Kalau saya sih nggak peduli ya itu duit siapa, tapi bahwa dia mau melakukan itu artinya kalau orang juga misalnya dia ada donatur, berarti donaturnya percaya dong kepada Baim ya kan. Jadi aku kadang suka nangis aku kalau lihat videonya karena selalu nolongin orang-orang yang memang sedang dalam kesusahan sekali gitu, dan kadang-kadang dia datang tuh di saat-saat yang nggak diperlukan kan gitu. Nah tapi video yang kemarin itu kan agak viral ya, itu yang tentang sepupunya. Jadi sepupunya ini pernah datang ke dia bulan Juni lalu minta bantuan gitu, tapi Baimnya nggak respon gitu. Maksudnya ya dia minjem duit 10 juta katanya karena untuk biaya anak-anak ya, mungkin karena COVID ya. Tapi dia nggak respon. Sepertinya menemuinya juga nggak, jadi hanya balas lewat WA gitu ya. Lalu si sepupu ini namanya Julius ya. Sepupu ini bikin ini bikin video tentang ini. Jadi kesannya memang kayak mau memojokkan Baim ya. Gitu loh. Gitu. Nah, aku juga tadinya gini kok gitu ya gitu, kok maksudnya kenapa nggak diinin aja sih, diselesaikan secara kekeluargaan, karena kayak jadi konsumsi publik kan gitu. Tapi terus saya nonton akhirnya klarifikasinya Baim gitu. Nah ternyata waktu sepupunya itu, jadi Baim memang ngakuin bahwa dia Julius itu adalah sepupu dari papanya. Waktu dia nikah, waktu Julius nikah, Baim itu datang. Artinya mereka memang ini dong, memang saudara gitu. Jadi dia nggak ngingkarin kalau dia saudaranya. Kemudian dan dia akuin bahwa dia datang pada tanggal 29 Juni, nunggu di depan, diterima stafnya kali ya. Lalu tapi Baimnya emang nggak melayani gitu. Nah alasannya Baim nggak melayani, jadi waktu dia minta bantuan itu Baimnya ngontak papanya kan, dikasih nggak gitu. Terus papanya bilang nggak usah gitu. Ya nggak tahu lah ya apa faktornya apa, tapi mungkin mungkin ada masalah di masa lalu, kita nggak tahu gitu. Nah sampai di sini menurut saya Baim nggak salah juga gitu, karena dia ngikutin kata papanya gitu ya. Problemnya adalah kalau buat saya sebagai orang luar adalah saya agak susah bilangnya ya, tapi mungkin nanti akan menyinggung banyak orang juga gitu, tapi nggak apa-apa deh gitu. Menurut saya gini loh, nolongin orang apalagi saudara sendiri, apa iya harus perlu rujukan atau persetujuan dari orang lain? Itu ya buat saya loh ya gitu. Ini jadi saya nggak nyalain Baim, tapi buat saya sendiri gitu, apa iya kita perlu approval dari orang lain, even itu orang tua kita, untuk nolong orang, dan itu saudara gitu loh, walaupun mungkin bukan saudara jauh gitu, bukan saudara dekat gitu. Itu yang pertama poinnya gitu. Terus yang kedua kan agak lanjut tuh, ternyata komunikasi mereka udah lama. Waktu mamanya sakit juga katanya si Julius ini sering DM Baim, tapi nggak dibaca, nggak dibalas. Lalu Baim pembelaan dirinya adalah pas dibuka, oh iya banyak DM-nya, tapi gimana saya DM bisa baca, kamu kan nggak, saya kan nggak follow kamu gitu. Oke, nah sampai di situ Baim bener lagi, tapi Baim lupa kayaknya
ada beberapa fansnya yang dia tolong, yang pernah dia tolong di konten-konten sebelumnya, termasuk yang pegawai apa ya, kafe kalau nggak salah, pegawai restoran sering dia berkunjung yang sedang hamil, dia datangin itu karena di DM. Jadi si Mbak Im ini di DM katanya kan, minta tolong Kak mau pinjam uang gitu. Logikanya Mbak Im nggak mungkin dong nge-follow semua akun Instagram fansnya, ya kan? Kok bisa dia baca itu gitu? Artinya dia baca juga dong DM-DM yang masuk yang bukan dari akun yang dia follow. Jadi di situ saya kira ya Mbak Im agak membela diri dengan ya logik, tapi orang kalau flashback ke belakang, loh kemarin itu katanya di DM bisa baca gitu sehingga bisa bantu gitu. Nah itu saya kira itu yang menurut saya ya, yang saya sayangkan dari kasusnya Mbak Im ini gitu ya. Memang problem mereka, tapi terus saya jadi merenung ke diri sendiri, ke ya pengalaman diri sendiri. Kita juga sering kali kayak gitu ya, sering banget kayak gitu. Entah kenapa kalau nolongin orang lain itu, kalau kita dalam posisi mampu, itu sepertinya bergairah gitu loh. Bergairah apa maksudnya? Kalau misalnya nih saya lagi kondisi saya lagi ini banget lah, lagi berkecukupan gitu ya, terus ada temen atau orang lain lah, atau hanya kenalan yang ini, saya gampang banget ngasihnya gitu. Tapi kalau saudara sendiri, entah kenapa kita suka mikir. Tahu nggak? Ini apalagi orang Batak ya, kalau pengalaman saya, yang paling sering dijadikan alasan adalah gini. Jangan dibiasain kasih pinjam uang saudara, nggak mendidik itu. Nanti hubungan jadi nggak enak. Kenapa? Kalau untuk saudara sendiri kita pakai hitung-hitungan mendidik, mempertimbangkan hubungan nggak enak. Tapi kalau dengan orang lain enggak. Gitu ya, itu yang pertama. Aku jujur aja, aku sendiri ngalamin yang kayak gitu-gitulah gitu. Kemudian kadang-kadang gini, ini apalagi nih, lagi-lagi nih orang Batak ya. Saya pengalaman soalnya, dan saya, mudah-mudahan saya nggak sampai kayak gini deh kalau saya ada di posisi gini. Itu banyak ya, adalah ya beberapa yang kerabat atau yang benar-benar berkecukupan gitu, dan mereka ini kalau nyumbang untuk sesuatu, katakanlah ada pesta, kadang pesta saweran segala macam, itu kayaknya ngebuang duit 5 juta aja itu buat dia itu, pokoknya ya kan, disorot kamera gitu tuh. Tapi ketika kita datang meminta tolong, dan nggak minta gratis loh ya, minta pinjem, dan untuk hal-hal yang sangat urgent, yang benar-benar sebetulnya kita datang ke dia juga udah mungkin udah perlu udah bergulat dulu deh, mikir ngomong nggak apa ya, WA apa enggak ya gitu. Dan itu dengan berbagai alasan itu tadi. Jangan dibiasain, apalagi kalau misalnya pernah mungkin dia kasih pinjam terus nggak balik atau lama dikembalikan gitu ya, itu biasanya jadi pertimbangan, dulu kan gitu, dia itu kalau minjam nggak pernah bener nggak bertanggung jawab katanya dia nih. Nah seperti itu gitu. Saya nggak membela yang ini, yang misalnya orang, katakanlah kalau saya minjem ke orang lain, minta bantu ke orang lain, lalu saya nggak tepat waktu, saya nggak bela diri saya gitu. Tapi kalau saya di posisi yang memberikan bantuan gitu ya, sebetulnya motivasi saya membantu orang apa gitu. Jadi nah itu jadi saya tadi jadi merenung, iya ya, dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin saya sendiri juga pernah melakukan hal itu gitu, tapi semoga enggak lah ya. Ya saya bukan mau membela diri, tapi kalau saya memang, apalagi kalau saudara, dan artinya kalau saya di posisi bisa gitu, posisi saya sedang bisa membantu gitu,
semoga nggak pernah sampai melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya mempertimbangkan ini minjem nanti nggak mengedukasi. Kalau buat saya beberapa misalnya yang ya katakanlah saudara atau kerabat bahkan teman yang pernah saya tolong, itu begitu saya tolong saya berusaha melupakan gitu. Walaupun kadang-kadang ketika kita butuh lalu kita suka ingat, ya itu manusia kan jeleknya di situ. Kita ingat itu, kayak kita ingat, aduh padahal dulu kan aku pernah tolong dia ya, kok sekarang nggak ada yang nolongin aku, nah seperti itu gitu. Nah jadi itulah ini saya tadi dari video Baim itu saya agak sayangkan sih, kenapa toh itu bukan orang lain gitu. Jadi memang jadi ada nanti kan ya kesan orang sih macam, kalau saya sih yakin ya dia itu menolong tuh memang dia punya jiwa sosial yang tinggi pada dasarnya Baim, dan kebetulan dia mampu, kemudian ya mungkin ada donatur, it's okay gitu kan, daripada hanya untuk diri sendiri gitu. Tapi di kehidupan sehari-hari ya harus diakui bahwa kita banyak nemuin hal-hal kayak gitu kok. Aku jujur aja, apalagi di lingkungan orang Batak, yaitu mereka kalau nolongin yang sifatnya kayak di acara-acara event-event apalah yang jadi kan ininya kan pamer kan gitu loh. Kenapa kalau di yang sifatnya kayak sumbangan untuk ini gitu, padahal kalau kayaknya setahu saya loh ya, di kitab suci apapun, agama apapun itu ya tolonglah dulu orang-orang di sekitarmu ya kan, saudara, kerabat. Makanya suka ada orang Batak yang bilang kalau ada orang yang sok pamer di apa itu, udah nggak ada saudaramu yang miskin ya. gitu. Jadi saya kira ya buat Baim dan saudaranya mudah-mudahan diselesaikan dengan baik. Ya kalau bisa ya ditolong lah ya. Kasihan kan gitu, apalagi kondisi saat ini gitu. Dan buat kita saya kira itu bisa jadi pembelajaran ya. Artinya kalau saya sih poinnya gitu, kalau saya memang ingin menolong orang lain, saya nggak perlu approval, saya nggak perlu persetujuan dari siapapun, sekalipun itu dari orang tua saya gitu. Yang butuh persetujuan mungkin kalau anak kecil ketika ingin melakukan sesuatu mungkin dia nanya dulu orang tuanya gitu. Tapi kalau untuk kayak seperti Baim, saya pikir, dan seandainya dia nolong Julius ini tanpa nanya ke papanya misalnya ya, saya kira kalau tadinya papanya punya saya kira justru dia menjembatani, kalaupun mungkin selama ini ada hubungan-hubungan yang gak enak antara keluarga itu kan gitu. Jadi itu sih poinnya ini dari tanggapan saya soal itu ya. Ya mudah-mudahan buat teman-teman yang mau berbuat baik ya berbuat baik aja gitu loh. Apalagi untuk saudara, apalagi untuk kerabat ya gitu ya. Percaya deh, semakin banyak Anda memberi, semakin banyak menerima. Oke, selamat pagi. Kita lanjut dulu nih.